Dan pemirsa, breaking news masih akan kami lanjutkan bersama rekan saya Syafati Suryo. Usai kami hadirkan cuplikan pembacaan vonis di mana Ketua Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Mantan Kadif Propam-Polri itu dinilai bersalah dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Yosua Huta Barat. Rencana datang. Keesokan harinya setelah saksi Baikuni menyerahkan laptop Microsoft Surface kepadanya, lantas merusak laptop tersebut. Dan hal ini sesuai dengan keterangannya ahli Heri Prianto yang mengatakan hasil pemeriksaan Microsoft Surface patah dan pecah menjadi 15 bagian. Komponen LCD utama pecah menjadi 3 bagian sebagaimana telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Bahwa terdakwa menyatakan memerintahkan Saksi Cuk Putranto, Saksi Baikuni Wibowo, dan Saksi Arif Rahman Arifin untuk menonton dan menghancurkan CCTV. Kemudian terdakwa mengancam mereka untuk bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatan itu dan itu adalah kesalahan terdakwa. Terdakwa salah karena terdakwa meminta mereka untuk menghancurkan dan memusnahkan rekaman CCTV. Karena dari awal terdakwa tidak mengira bahwa CCTV itu menyorot ke arah taman. Bahwa atas penyampaian saksi Arif Rahman Arifin terkait CCTV komplek rumah Polri Duren 3, terdakwa kemudian menanyakan di mana keberadaan CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab bahwa rekaman CCTV tersebut berada di laptop dan flash disk saksi Baikuni Wibowo. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Arif Rahman Arifin, hancurkan dan musnahkan, kalau sampai bocor kalian yang tanggung jawab. Bahwa peranan dari masing-masing pelaku yakni terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Arif Rahman Hakim, dan saksi Cuk Putranto dengan mengganti DVR CCTV tersebut mengakibatkan terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR. Adapun pemeriksaan terhadap hard disk tersebut yang tidak dikenali sebagai file system atau unallocated space yang tidak terdapat file apapun di dalamnya sebagaimana hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 buah DVR merek Gilens S/N 9770427713322 yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lab krim dengan nomor 3337-FKF-2022 tanggal 24 Agustus 2022 diketahui dari hasil analisa log file dari DVR merek Gilens Security model GFDS 87508M tercatat 224 kali perubahan pada log sistem. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka terlihat jalinan kerjasama yang erat antara terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan kepada saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Arif Rahman, saksi Cuk Putranto, saksi Ari Cahya, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Irfan Widianto sebagai yang turut serta melakukan sehingga perbuatan itu menjadi sempurna terlaksana. Dan oleh karena mana majelis hakim berpendapat unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah nyata terpenuhi. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang mengemukakan jika perintah terdakwa yang disertai ancaman tersebut dimaknai oleh penuntut umum sebagai suatu bentuk pemenuhan unsur turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Maka surat tuntutan penuntut umum tersebut memiliki kekosongan hukum sehingga penasihat hukum menganggap unsur ini tidak terbukti menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan pendapat penasihat hukum tersebut menurut majelis hakim telah diberikan pertimbangan yang cukup oleh majelis hakim pada waktu membuktikan unsur ini, di mana pada bagian kesimpulan fakta hukum tersebut
Mukanya saya mengharapkan vonis hukuman bagi dia. Yang hadir di hadapan saya dan menurut saya adalah anakku, nama Priyan saya Yosua. Iya. Tadi nanti Brigadir Baradae juga bakal divonis. Ibu sudah minta maaf kepada keluarga. Ibu nanti gimana harapannya untuk vonis Baradae? Semoga nanti vonis buat Baradae biarlah nanti proses hukum daripada hakim yang memutuskan, dan lebih karena dia sudah memohon dan bersunyi di hadapan kami. Nanti kami serahkan kepada Bapak Hakim memberikan proses hukum kepada Baradae. Biar makan dulu ya. Kami bisa mendahulukan, kami tidak mau mendahulukan proses hukum dia. Tapi ini nanti sudah mau tayang nih. Bang Kamarudi tadi dengar fakta persidangan Komisi 9 tadi bahwa hakim tidak meyakini ada pelecehan seksual, hakim tidak meyakini ada pemerkosaan. Memang dari awal sudah saya katakan itu tidak ada. Saya katakan dari awal bahwa PC lah yang birahi, namun Joshua tidak melayani, lalu dia merasa dilecehkan. Jadi dalam hal ini Brigadir Yosua justru yang difitnah. Iya dong, kan itu kan rumahnya kan pakai door lock kuncinya. Itu 3 lapis, door lock, kemudian pintu nyamuk, kemudian kaca. Mana mungkin Joshua bisa masuk ke dalam? Masa dia bilang gini, Bu, izin, Joshua mau perkosa, buka pintu. Mana mungkin itu? Nggak ada itu. Dan banyak orang di rumah itu. Iya. Bang tadi dibilang bahwa tidak ada hal yang meringankan dari Ferdi Sambo. Habis. Abang juga Artinya meyakini dia. karena tidak ada hal yang meringankan, maka pantas dia dihukumi pidana mati. Ini berarti kan di atas tuntutan jaksa, Bang. Di atas tuntutan Ini jaksa. namanya ultra petita, artinya hakim tidak terikat dengan tuntutan, tapi hakim bebas dan mandiri dalam membuat pertimbangan dan putusan.